Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia kameranya. Kembali lagi bersama saya Adi dan Alhik nih. Pada kesempatan kali ini masih berbicara seputar tentang GERD anxiety. Tapi sebelumnya saya doakan untuk teman-teman yang masih mengalami sakit atau sedang sakit. Saya doakan semoga cepat pulih ya, cepat pulih, cepat sembuh seperti sedia kala. Tidak merasakan gejala. Ya pelan-pelan. Sini. Oh iya. Sama Uma. Itu sama Uma sana. Maaf ya guys, ada accident, jatuh dia Ahik nih. Saya doakan buat teman-teman yang badannya masih nggak enak pada hari ini, yang masih diuji sama Allah. Alhamdulillah ya, syukur alhamdulillah kita diberikan penyakit ini. Itu yang pertama. Yang kedua, mudah-mudahan kita yang menderita penyakit ini segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, teman-teman juga harus menjaga pola pikir, pola hidup, dan pola makan. Karena sewaktu-waktu apa yang kita rasakan ini bisa kembali lagi kalau misalnya pola hidup kita rusak ya. Jadi gini teman-teman, GERD anxiety ini memang erat sekali ya hubungannya dengan relevansi kehidupan kita ataupun gaya hidup kita. Nah ini semalam ya, kemarin sore itu saya chattingan sama Kak Andrean. Kak Andrean itu juga salah satu, sama seperti kita gitu ya, sama dia juga penderita GERD anxiety. Nah ini chattingannya saya tampilkan ya, saya bacakan nanti ya. Ini yang terpenting, Kak Andrean habis check up, beliau habis check up dan mayoritas di rumah sakit itu banyaknya sakit lambung nih, curhatan beliau. Oh iya, buat teman-teman yang mau sharing-sharing seputar GERD anxiety bisa bisa chat saya lewat Instagram saya ya. Instagram saya di about, di menu YouTube ini kan digeser itu ada menu about. Nah nanti teman-teman chat di Instagram saya. Nah, nanti kalau mau chat ke WA nanti tak kasih nomornya lewat Instagram. Nanti soalnya nggak tak publish di YouTube ya. Ya, nanti chat aja langsung, DM langsung aja sama saya. Mudah-mudahan dengan cara kita sharing, kemudian ngobrol bareng, nanti kita ketemu solusi. Artinya bisa membangun semangat. Saya bisa sehat, kemudian bisa sembuh, move on dari GERD anxiety. Teman-teman juga pasti bisa tentunya. Ini Bang Andrean. Tadi aneh ke rumah sakit Fatmawati. Nah kemarin sore ini ya Bang Andrean ya, reservasi buat endoskopi. Nah Bang Andrean ini sudah direkomendin untuk endoskopi. Subhanallah, yang berobat ke dokter spesialis penyakit dalam sampai puluhan orang. Ya memang itu bukan hanya Bang Andrean aja. Saya juga ketika saya ke rumah sakit kontrol itulah yang teman-teman saya itu loh, teman-teman saya, pasien lain kanan kiri saya semua itu ke dokter penyakit dalam. Itu pun ada satu dokternya teman yang kalau Bang Andrean ini ada 8 dokter spesialisnya yang penyakit dalam. Nah kemudian kebanyakan mereka semua pasien tersebut sama lambung. Nah jadi lambungnya yang sakit. Segitu banyaknya yang bermasalah sama lambung. Saya aja datang tadi baru dapat jadwal berobat tanggal 15 April. Nah tanggal 15 April, baru tanggal 15 April nih ya. Karena begitu banyak yang mau berobat di rumah sakit. Kebetulan saya pakai BPJS untuk endoskopinya. Nggak kebayang kalau udah parah perutnya disuruh nunggu sampai 2 minggu. Rata-rata perharinya yang berobat ke spesialis penyakit dalam 130 orang tuh. Sehari 130 orang, bayangkan. Kebanyakan masalah lambung. Ternyata bukan kita doa yang berdua mas, tapi di luar sana banyak banget yang bermasalah masalah lambung. Ya sebenarnya bukan Bang Andrean. Saya mendengarkan cerita kayak gini ya bukan dari Bang Andrean ya Bang ya. Banyak teman kerja saya, ada orang yang di rumah sakit itu banyak juga. Tapi rata-rata orang yang bermasalah lambung itu rata-rata masih ya nggak bisa diinikin sih kebanyakan sih ya
Yang tua, meskipun yang tua juga ada, tapi yang muda juga banyak gitu ya. Banyak juga anak muda. Biasanya mereka ya pengaruh pertama, faktor pertama itu adalah pola hidup yang tidak sehat ya. Faktor utamanya hanya makanan sih kalau menurut saya, ya makanan. Ya karena makanan itu awal sebab ya perusak dalam tubuh kita sendiri. Kan sekarang itu banyak makanan yang aneh-aneh kan ya. Ya saya nggak menyalahkan yang jualan, tapi ya buktinya memang makanan kita itu aneh-aneh gitu ya. Banyak yang nggak layak makan tapi dimakan. Corona itu pun sebabnya karena ya makanan aneh gitu kan ya. Aduh, itu suara sih nih. Ya jadi gitu teman-teman ya. Oh iya. Jadi intinya teman-teman nggak usah khawatir, nggak usah takut. Salah satu penyebab utama lambung kita itu bermasalah itu adalah lambung. Jadi seperti apa yang saya bilang kemarin, pikiran, perasaan, hati, kemudian lambung. Nah ini harus dibeda-bedakan, pikiran sendiri, hati sendiri, lambung itu sendiri. Jadi gini, misal kita nih ada masalah, ya kita udah punya sakit lambung nih ya. Kita punya lambung kita udah bermasalah, mah atau luka atau lain sebagainya ya. Tapi ini erat relevansinya dengan stres ataupun apa yang kita pikirkan. Ya pertamanya saya memang nggak percaya kayak gitu, tapi karena saya mengalaminya ya gitu. Kalau saya sendiri pusing gitu ya, kalau misalnya ada masalah atau apapun mikirkan sesuatu gitu, rasanya langsung kepalanya kayak keliengan gitu, nih gitu. Ujung-ujungnya nanti tensinya naik, kemudian jantungnya debar-debar, terus lambungnya cerkit-cerkit gitu. Dia nggak konstan itu, tapi nanti misalnya sorenya gitu, atau malamnya nggak bisa tidur gitu, terus susah tidur di malam hari. Nah itu semua juga pikiran. Jadi gini, memang benar gitu. Awal mulanya ya sebab gaya hidup. Makanlah sebelum kenyang, makanlah sebelum lapar, dan berhentilah sebelum kenyang. Jadi makannya teman-teman itu mulai sekarang jangan terlalu kenyang-kenyang banget, jangan ya. Tapi ya gimana, namanya manusia ya. Kalau ada makan enak ya pasti kenyang makan terus. Saya aja sekarang ya teman-teman, jangan deh. Sini loh. Ini Alif ini. Ya udah nggak mau ya. Saya sebelumnya bulan-bulan yang lalu saya nggak makan tempe goreng-gorengan nggak makan. Tapi sekarang ya makanlah sedikit tapi nggak banyak, nggak berlebihan, artinya gitu. Kalau enggak ya nanti gimana, tubuh kita nggak ada gizinya. Kalau yang goreng-goreng makan boleh, tapi bukan goreng-goreng yang terus laju kita beli terus gorengan, sering beli gorengan di pinggir jalan. Tahu minyaknya itu teman-teman, saya ke dokter penyakit jantung, yang dikhawatirkan itu cuma minyaknya itu kan sudah dipakai satu terus dipakai lagi, pakai lagi. Nah itu dokternya bilang kayak gitu. Saya pun juga merasakan seperti itu. Teman-teman mau tahu minyak yang saya gunakan? Saya itu sampai menggunakan minyak ini ya, minyak olive oil, kemudian nih Tropicana Slim yang ini minyak canola ya, minyak canola yang itu karena apa? Ya itu tadi sebabnya. Dan sekali saya pakai itu ya sudah lah, tak pakai sekali aja. Ya nggak banyak gitu. Masa mungkin saya minyaknya nggak terlalu banyak, ya cuma pakainya saja. Kalau yang goreng-gorengan ya saya batasi. Kalau nggak kayak gitu, ya diri kita yang rusak guys ya. Tempe. Nah ini juga makan tempe kayak gini ya, tempe kayak gini juga bagus buat lambung. Saya juga sering makan tempe kayak mentah kayak gini teman-teman ya. Atau umbi ya, saya punya juga umbi itu di situ banyak. Saya makan umbi-umbian, terus singkong, tempe mentah yang saya makan. Ya namanya juga ikhtiar, kita nggak tahu yang disembuhkan dari mana gitu loh. Namanya herbal, kadang ada yang cocok, ada yang enggak gitu ya teman-teman ya. Jadi itu intinya. Jadi nggak cuman saya, Bang Andrean, terus kemudian Sensei Nadia yang sakit lambung, banyak yang sakit lambung. Dan mayoritas untuk saat ini malah
orang yang sakit GERD anxiety ini banyak banget. Karena mungkin salah satunya faktornya pengaruh dari keadaan saat ini ya. Banyak orang yang di PHK, yang cerita itu di PHK banyak. Yang cerita sama saya yang masalah di PHK ini bukan hanya 1-2 orang, ya banyak juga di PHK. Saya pun ketawa. Jadi malah jadi memang ini ujian bagi kita. Tapi kita harus bersyukur, teman-teman ya. Iya, APT apa? Kita harus bersyukur karena apa? Kita diberikan penyakit ini. Kita diberikan ini artinya kita diuji sama Allah. Karena Allah masih sayang sama kita. Nah, kalau kita semakin bersyukur, semakin tidak memikirkan sakit ini ya, kita bersyukur aja, kita bawa happy aja. Nah, nanti lama-lama nanti insya Allah keadaan pikiran kita nanti akan mempengaruhi lambung kita. Nah, nanti baru proses penyembuhannya itu bisa cepat gitu. Ingat ya, jangan dipanding-panding Tona. Oke ya udah itu aja ya teman-teman ya. Makasih banyak, makasih buat udah nonton video saya yang kali ini. Tetap semangat, intinya satu, yang sakit lambung itu bukan hanya kita aja. Dan kebanyakan saat ini orang-orang yang sakit lambung itu sudah banyak. Kebanyakan mereka sakit lambung. Jadi nggak cuma hanya COVID aja ya. Baik, terima kasih saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaudah, dadah. Udah. Gimana? Tuh. Dimatiin, pencet. Nah. Pencet ininya loh.